Hai semua, perkenalkan nama saya Melin KWT, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Saat ini kita akan belajar tentang materi ikatan kimia. Sebelum kita memasuki pelajaran materi ikatan kimia, ada baiknya kita mengetahui apa saja yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari materi ini. Kompetensi dasar pada materi ini adalah membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Apa sih ikatan kimia itu? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu bergabung membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga menjadi lebih stabil. Nah, ikatan kimia pada dasarnya terdiri atas ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sebelum kita masuk dan menjelaskan tentang ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, di sini kita bahas dulu mengenai kestabilan unsur dan struktur Lewis. Alam ini mengandung bermacam-macam senyawa kimia yang mengandung berbagai jenis unsur. Unsur-unsur tersebut akan berikatan untuk mencapai kestabilan. Mengapa unsur-unsur di alam ini cenderung untuk bersenyawa dengan unsur lain? Nah, alasannya supaya unsur-unsur yang ada di alam ini berada dalam keadaan stabil atau mencapai kestabilan. Di sini saya mengambil contoh garam dapur dengan rumus kimianya NaCl. Jadi, unsur Na dan Cl ini keduanya berikatan ternyata membentuk suatu senyawa ion yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Jika Na atau natrium sendirian atau tidak berikatan, sifatnya sangat reaktif. Begitu pula dengan Cl. Jika tidak berikatan atau Cl sendirian, dia sifatnya sangat beracun. Nah, inilah mengapa unsur-unsur di alam ini cenderung pengennya bergabung, pengennya berikatan dengan unsur lain, karena mereka pengen lebih stabil. Jadi, antara Na sendirian dengan Cl sendirian, kalau dibandingkan dengan NaCl itu lebih stabil NaCl dibandingkan Na sendiri dan Cl sendiri. Nah, konfigurasi elektron suatu atom akan stabil apabila elektron terluarnya 2 disebut dengan duplet atau 8 disebut dengan oktet. Jadi, suatu unsur dianggap stabil jika memenuhi dua aturan, yaitu duplet dan oktet. Aturan duplet adalah aturan di mana elektron valensinya harus 2. Dan aturan oktet adalah aturan di mana elektron valensinya harus 8. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya mengambil contoh yaitu unsur Na. Unsur Na dengan nomor atom 11 dan konfigurasi elektronnya 281. Nah, supaya stabil, Na harus punya elektron valensi 8. Nah, supaya elektron valensinya 8, maka yang dilakukan adalah satu elektron yang paling luar dilepaskan. Jadi melepas satu elektron. Kalau melepas satu elektron berarti menjadi Na+. Harus diingat kembali bahwa positif berarti melepas elektron dan negatif menerima elektron. Selanjutnya, struktur Lewis. Dalam mempelajari struktur Lewis, kita juga perlu memahami terlebih dahulu tentang lambang Lewis. Apa sih itu lambang Lewis? Lambang Lewis adalah lambang atom disertai elektron valensinya. Nah, elektron dalam lambang Lewis dapat dinyatakan dalam titik atau silang kecil. Struktur Lewis dibuat berdasarkan elektron valensi dari atom tersebut. Di sini saya mengambil contoh unsur fluor dan unsur argon. Unsur fluor dengan nomor atom 9 dan konfigurasi elektronnya 27. Elektron valensinya adalah 7. Dan kita bisa tuliskan lambang Lewisnya seperti ini. Titiknya ada 7 yang mengelilingi atom Fe. Kemudian
Kemudian unsur argon dengan nomor atom 18 dan konfigurasi elektron 288. Elektron valensinya adalah 8. Dan di sini kita bisa tuliskan lambang Lewisnya seperti ini. Titiknya ada 8 yang mengelilingi atom air itu. Kita masuk pada ikatan ion. Ikatan ion terjadi akibat adanya serat terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Contohnya misalnya NaCl, ikatan antara Na dan Cl. Na dengan nomor atom 11 dan konfigurasi elektron 281 ini melepaskan satu elektron dan membentuk Na+ dengan konfigurasi elektron 28. Kemudian Cl dengan nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 287. Ini menerima satu elektron dan membentuk Cl- dengan konfigurasi elektron 288. Nah, proses yang terjadi adalah Na+ ditambah Cl- menjadi NaCl atau dikenal dengan nama natrium klorida. Untuk lebih jelasnya, elektron yang dilepaskan oleh atom Na diterima oleh atom Cl sehingga baik ion Na+ maupun ion Cl- yang terbentuk mempunyai konfigurasi elektron yang sama dengan konfigurasi elektron atom neon, yaitu 28. Molekul senyawa natrium klorida yang terbentuk terdiri dari ion Na+ dan Cl- yang berikatan satu sama lain oleh gaya elektrostatis. Berikut sifat senyawa ion. Pertama, senyawa ion memiliki titik didih dan titik leleh relatif tinggi. Yang kedua, pada suhu kamar semua senyawa ion berupa zat padat. Yang ketiga, kristalnya keras tapi mudah rapuh. Dan yang keempat, kebanyakan senyawa ion larut dalam air. Yang kelima, padatan tidak menghantarkan listrik tetapi lelehan dan larutannya menghantarkan listrik. Kita masuk pada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama. Ikatan kovalen terbagi atas 3, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Pertama, kita akan membahas tentang ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasang pasangan elektron ikatan. Sebagai contoh pada molekul F2. Di mana yang kita ketahui bahwa F memiliki 7 elektron valensi, kemudian dia akan bergabung dengan F yang lain. Nah, di sini masih ada satu elektron yang masih sendiri untuk F yang sebelah kiri dan satu elektron yang ada pada F yang sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat pada gambar, keduanya akan bergabung menjadi satu, sehingga di situ ada penggunaan pasangan elektron secara bersama. Yang berwarna merah dan hijau di sini karena ada satu pasangan elektron yang digunakan secara bersama, maka dia bisa ditulis dengan simbol satu garis. Itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal. Dimana untuk yang pasangan elektron dari yang berwarna merah dan hijau itu adalah pasangan elektron ikatan. Kenapa disebut pasangan elektron ikatan? Karena digunakan untuk berikatan antara dua atom, sedangkan yang berwarna merah-merah dan hijau-hijau sama ini disebut pasangan elektron bebas atau BEB. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasang pasangan elektron ikatan. Sebagai contoh pada molekul O2. Di mana oksigen itu punya 6 elektron valensi. Dia akan bergabung dengan oksigen yang lain. Jadi di situ akan ada dua pasang elektron yang digunakan secara bersama.
Dari yang masih sendiri-sendiri itu, keduanya nanti akan saling berikatan. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, agar oktet, maka ikatannya adalah ikatan rangkap 2. Jadi, perlu diingatkan kembali, dari struktur Lewis suatu atom itu harus bisa mencapai kaidah oktet atau duplet. Makanya untuk molekul O2 memiliki ikatan rangkap 2. Dan terakhir, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 yaitu ikatan kovalen yang memiliki 3 pasangan elektron ikatan. Sebagai contohnya yaitu molekul N2. Nitrogen punya 5 elektron valensi. Kemudian dia akan berikatan dengan N yang lain. Di sini kan masing-masing N masih memiliki 3 elektron yang masih sendiri-sendiri. Nah, nanti mereka akan berpasangan agar bisa mencapai kaidah oktet. Bisa dilihat pada gambar bagaimana cara mereka berpasangan agar bisa membentuk kaidah oktet dari masing-masing atom. Hingga karena di situ ada 3 pasang elektron yang berikatan yang digunakan secara bersama, maka ini disebut ikatan kovalen rangkap 3. Sehingga disimbolkan rumus bangunnya N ada garis 3 rangkap 3N. Itu adalah molekul N2. Kemudian ada ikatan kovalen yang lain, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Jadi, apa itu ikatan kovalen koordinasi? Nah, ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya berasal dari salah satu atom yang berikatan, sedangkan atom yang lain hanya menerima pasangan elektron yang digunakan bersama. Sebagai contoh, pada pembentukan NH4+ terbentuk melalui 2 tahap. Tahap pertama, pembentukan amonia atau NH3. Tahap kedua, pembentukan NH4+ dari NH3 dan H+. Nah, pertama kita akan lihat tahap pembentukan NH3. N itu punya 5 elektron valensi, kemudian ada 3 atom H masing-masing punya 1 elektron valensi. Nah, mereka akan berikatan, yang masih sendiri tinggal dipasangkan saja. Itu adalah tahap pembentukan NH3, bisa digambarkan seperti ini. Kemudian dari pembentukan NH3 ini agar menjadi NH4+, maka NH3 akan direaksikan dengan H+. Jadi ada NH3 ditambah H+. Mereka bergabung seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada pasangan elektron ikatan, tapi dia hanya berasal dari salah satu atom, dalam hal ini adalah atom N. Bisa dilihat warnanya sama-sama hitam. Artinya yang menyumbangkan elektronnya adalah atom N saja. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi, bahwa pasangan elektron yang digunakan secara bersama hanya berasal dari salah satu atom. Dalam hal ini H+ itu hanya sekedar menerima saja. Karena pasangan elektron yang berasal dari N, maka nanti untuk simbolnya akan disimbolkan dengan anak panah yang menuju ke arah atom H. Artinya pasangan elektron itu berasal dari N, kemudian atom H itu hanya menerima atau menggunakan pasangan elektron tersebut. Nah, ini adalah proses pembentukan NH4+. Kita masuk pada ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara atom-atom sejenis maupun yang berlainan. Ikatan logam memiliki sifat-sifat fisis yang membedakannya dengan ikatan yang lain, yaitu pertama, berupa padatan pada suhu ruang. Atom-atom logam bergabung karena adanya ikatan logam yang sangat kuat membentuk struktur kristal yang rapat. Hal itu menyebabkan atom-atom tidak memiliki kebebasan untuk bergerak. Pada umumnya, logam pada suhu kamar berwujud padat, kecuali raksa berwujud cair.
Sifat yang kedua bersifat keras tapi lentur atau tidak mudah patah jika ditempa. Adanya elektron-elektron bebas menyebabkan logam bersifat lentur. Hal ini dikarenakan elektron-elektron bebas akan berpindah mengikuti ion-ion positif yang bergeser sewaktu dikenakan gaya luar. Kemudian mempunyai titik lele dan titik didih yang tinggi. Energi dalam jumlah besar diperlukan untuk memutuskan ikatan logam yang sangat kuat pada atom-atom logam. Logam merupakan penghantar listrik yang baik. Hal ini disebabkan karena terdapat elektron-elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik jika diberi suatu beda potensial. Sifat logam yang berikutnya mempunyai permukaan yang mengkilap. Jika cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, sebagian elektron valensi logam akan tereksitasi. Ketika elektron yang tereksitasi itu kembali ke keadaan dasar, akan disertai pembebasan energi dalam bentuk cahaya atau kilap. Logam mampu memberi efek fotolistrik dan efek termionik. Apabila elektron bebas pada ikatan logam memperoleh energi yang cukup dari luar, maka akan dapat menyebabkan terlepasnya elektron pada permukaan logam tersebut. Jika energi yang datang berasal dari berkas cahaya, maka disebut efek fotolistrik. Tetapi jika dari pemanasan, maka disebut efek termionik.